bolehkah membawa alat untuk mempertahankan diri, Bang, katanya. Kalau misalnya boleh, alat apa sih yang boleh, Bang, katanya. Rekan-rekan, secara khusus ya, tidak ada memang aturan yang mengatur mengenai senjata apa yang boleh kita bawa-bawa untuk pertahanan diri. Ini khususnya untuk warga sipil ya, non militer atau non Polri. Kita coba lihat ke undang-undangnya. Ya, di dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 51 ini mengenai senjata api. Kalau kita memiliki, membawa tanpa hak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Kemudian di pasal 2-nya dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kalau senjata tajam atau alat pemukul dia, ini bisa penjara selama-lamanya 10 tahun. Nah, ada pengecualian rekan-rekan ya di pasal 2 ayat 2 ya. Kalau dia digunakan untuk pekerjaan pertanian, untuk senjata tajam, kalau untuk pertanian, alat rumah tangga, untuk barang antik dan sebagainya itu boleh ya. Nah, lalu sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, senjata api atau pistol angin, airsoft gun, nah itu boleh. Senjata ini digunakan untuk olahraga, misalnya menembak sasaran atau target, menembak reaksi atau berburu. Nah, jadi ini bukan juga untuk menjaga diri ya rekan-rekan. Nah, kalau begitu Bang, bagaimana nih untuk mempertahankan diri, boleh nggak kita bawa senjata kan gitu? Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Nah, kalau begitu boleh dong orang sipil memegang senjata api, boleh rekan-rekan. Tapi persyaratannya tadi sangat rumit ya rekan-rekan. Nah, untuk mengurusnya kemana? Ke Polda ya, ke Mabes Polri bisa, ke Polda juga bisa rekan-rekan. Tapi itu tadi persyaratannya sangat rumit sekali. Nah, kemudian pertanyaan, setelah mendapat izin ini Bang, apakah kita bisa menggunakannya? Gak bisa lah, ya kan? Kalau Anda menggunakannya, penganiayaan, ya. Jadi bukan berarti kalau warga sipil sudah memiliki izin senjata api atau sudah mendapatkan izin terus dia bisa nembak orang sesukanya, enggak juga. Nembak orang kena hukum juga, dia bisa penganiayaan, kalau mati bisa pembunuhan kan, karena dia bukan polisi, bukan tentara ya kan, di warga sipil ya, bukan orang. Kalau polisi kan menembak orang itu kan dalam hal melaksanakan undang-undang, makanya nggak dihukum. Itu pun kalau menyalahi prosedur dihukum juga kan, apalagi warga sipil. Jadi untuk apa kita punya senjata api kalau begitu Bang? Makanya saya bilang tadi, untuk apa ya kan? Karena kalau Anda sudah memiliki izin memegang atau memiliki senjata api, toh nggak bisa digunakan juga, digunakan sembarangan, kecuali dalam hal membela diri ya kan? Tapi membela diri tadi pun ada syarat-syaratnya, dan terpaksa, tidak ada jalan lain, dan tidak boleh berlebihan. Nah, sekarang orang nanti ngajak Anda berkelahi, dia pakai tangan kosong terus Anda tembak, itu bukan membela diri namanya, penganiayaan atau pembunuhan nanti lamanya gitu. Jadi saya tegaskan lagi, meskipun sudah mendapat izin tadi, tidak bisa sesukanya menggunakannya. Salah-salah akan membawa masalah ya kan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apa alat yang bisa kita bawa-bawa untuk mempertahankan diri? Inilah yang sulit ini. Karena untuk membela diri ini kan sulit kita membawa alat, tapi alasan membela diri repot kan. Sementara syarat-syarat tentang membela diri yang di dalam KUHP itu harus dalam keadaan terpaksa, terdesak, dan tidak dipersiapkan ya kan.
Kalau kita membawa-bawa senjata kan kita sudah mempersiapkan. Jadi menurut saya tidak usahlah membawa-bawa senjata atau senjata api atau senjata tajam kalau tujuannya untuk membela diri. Belum ada undang-undang yang mengaturnya. Mengenai senjata api yang boleh dimiliki warga sipil ini pun bukan tujuannya untuk membela diri. Memilikilah, boleh memiliki senjata api ya, untuk koleksi mungkin ya, untuk kolektor misalnya kan, boleh, tapi harus dapat izin tadi ya. Kalau begitu untuk apa ya kan? Mudah-mudahan ini bermanfaat ya kan, teman tadi juga bisa terjawab ya. Sampai berjumpa kembali, tetap tonton channel Bang Denny.